Hmm, sulit sih, eh, lumayan sih menurutku, karena yang sulit itu karena diadaptasi dari buku kan, jadi belum ada gambaran spesifik tentang karakter Malik gitu, jadi gua harus menyesuaikan sama buku untuk jadi visual, itu sih beratnya. Oke, hai. Hai. Hai, Apa kabar? baik. Boleh diceritain dulu nggak sih sebenarnya film Malik dan Elsa itu bercerita tentang apa sih? Malik dan Elsa itu bercerita tentang dua orang mahasiswa baru yang pertama kali ketemu pada saat hari pertama kuliah. Pas mereka ketemu itu mereka langsung klik, langsung cocok dengan dengan perbedaan karakter dan perbedaan apa ya? Perbedaan latar belakang hidup, tapi mereka bisa nyatu dan mereka bisa cocok gitu. Ya lebih ke perjalanan Malik dan Elsa sih untuk perjuangin kisahnya mereka, perjuangin cintanya mereka. Kayak berarti berawal dari pertemuan yang tidak sengaja kan? Pertemuan yang nggak sengaja. Sebenarnya Terus bukan nggak ternyata sengaja nggak sih, tapi pertemuannya nggak sengaja, tapi mereka kenal disengajakan oleh Malik. iya, Gitu. emang Malik Oke. udah ngerasa ketemu, wah ini dia bidadari gue gitu. Waduh, mantap. Ini dia perempuan satu-satunya yang cepat. Iya, jadi langsung pengen berusaha untuk deket sama Elsa dan akhirnya mereka deket dan akhirnya Malik berhasil. Oke. Boleh dijelasin nggak sih perannya sebagai apa dan karakter kalian tuh seperti apa sih? Oke, gue sebagai Malik. Malik itu karakternya dia anak rantau yang dia mencari peruntungan di kota Padang. Dia kuliah di Universitas Negeri Padang dan dia kuliah sambil bekerja. Jadi anak Malik ini anaknya pekerja keras banget dan dia memang punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya setinggi langit gitu. Dan dia memang anak yang apa adanya, jujur. Jadi apapun yang dia rasain pasti dia omongin tanpa ada perasaan gak enak gitu. Mandiri juga ya? Mandiri banget karena dia merantau sendirian, jadi memang udah terbiasa sendiri. Kalau aku sebagai Elsa tuh orang tuanya tuh sibuk, jadi most of the time kayaknya dia habiskan waktunya dengan dirinya lah gitu, dan dia juga nggak begitu banyak berteman, dan makanya dia ngerasa klik ketika Malik masuk ke dalam kehidupannya, dan dia ngerasa kayak kan selama ini kayaknya hidupnya sepi, terus orang tuanya sibuk gitu, dan ketika dia ketemu sama Malik jadi keluar gitu sisinya Elsa yang ternyata dia juga manja, ternyata dia seperiang itu, kayak gitu sih. Iya. Tapi ada kesamaan nggak sih antara karakter kamu dan kehidupan asli kamu nih? Misalkan kayak Andy tadi mandiri, apakah Andy juga mandiri? Mandiri iya. Mandirinya sih mirip ya. Tapi yang nggak miripnya itu tegasnya Malik. Bukan tegas sih, apa adanya gitu. Kalau gue tuh masih suka ada rasa nggak enakan sama orang. Kalau Malik tuh enggak. Jadi dia bisa langsung to the point tanpa mikirin perasaan orang itu. Walaupun yang dia omongin itu benar ya. Tapi kalau gue tuh lebih ke filter dulu. Kalau gue ngomong takut nyakitin perasaannya nggak ya, enak nggak ya gitu. Tapi sama-sama pekerja keras. Kalau aku apa ya mirip ya, gue ada mirip nggak sih, An? Manja enggak, anak rumahan enggak juga. Enggak. Ya Padang sih mirip ya, sama-sama dari Padang. Iya benar Pak, kalau itu aslinya iya, cuman mungkin kan kayak Elsa tuh kayak manja-manja gengsi gitu loh. Iya mungkin ke pasangan ya, lo gitu nggak sih ke pasangan? Iya kayaknya kalau ke pasangan aku gitu deh, manja iya, tapi agak-agak klingi-klingi nggak jelas gitu kan. Iya, kok nggak jelas ya? Iya. Ya gitulah, nanti kalau kejauhan kebongkar ya.
Tapi pendalamannya seperti apa sih? Kesulitan nggak sih untuk mendalami karakter Malik dan Elsa nih? Sulit sih, lumayan sih menurutku, karena yang sulit itu karena diadaptasi dari buku kan, jadi belum ada gambaran spesifik tentang karakter Malik gitu, jadi gua harus menyesuaikan sama buku untuk jadi visual, itu sih beratnya. Iya, kalau aku selain itu juga beratnya kayaknya karena ceritanya tuh hari-hari deh. Karena menurut aku smart normal gitu loh, cerita kayak kehidupan kita di hari-hari aja. Karena menurut aku kalau ceritanya kayak sangat hari-hari tuh susah gitu loh Kak bawainnya. Kayak gimana caranya bikin penonton nyaman dengan ngeliat aku sama Malik dan Elsa cuman ngobrol gitu. Iya. Jadi mungkin sulitnya lebih di situ kali ya. Jadi kayak kalau nggak tapi justru aku itu dan yang endingnya tapi yang justru kuat, itu yang pasti bikin tapi justru itu yang bikin menarik, karena ceritanya itu dibungkus dengan ringan banget, jadi nonton juga seneng, nggak berasa terlalu mikir. Tapi sebenarnya kalau adaptasi teknisnya untuk kita yang syuting nggak semudah itu ya. Iya benar. Untuk jadi kayak orang kayak yaudah kayak jalanin kehidupan sehari-hari gitu, kayak syuting kehidupan sehari-hari kan kita nggak tahu standarnya apa kan, kayak kita nggak sadar apa yang kita lakuin gitu. Iya benar. Nah ini harus syuting kayak kehidupan sehari-hari gitu sih. Tuh. Nah itu readingnya berapa lama sih? Ini kan syutingnya sebelum pandemi ya? Ada 2 minggu mungkin ya. 2 Iya mingguan kurang lebih sih. Dari sampai habis lebaran gitu, dari puasa sampai habis Dari puasa. Tapi kalian baca bukunya semua? Baca. Gimana? Sebelum Baca. baca buku dulu nggak? Baca kan dikasih bukunya dulu kayak ini baca nih menariknya menurut kamu gitu. Oke. Nah saat itu keseruan di lokasi syuting seperti apa sih? Soalnya kan ini syutingnya langsung di Padang ya? Iya. Serunya adalah karena ini pertama kalinya untuk gue ke Padang, dan serunya karena syuting sama Salsa. Oh, terima kasih. Waduh. Terus serunya karena kita bareng terus gitu, jadi Salsa ngapain gue juga ikutan. Yang lebih seringnya sih kita makan bareng ya, makan mulu kerjaannya, dan karena emang scene-nya berdua hampir 90% kita berduaan terus, jadi ya udah di mana ada Salsa di situ ada gue gitu. Iya, Terus bahkan kayak sedih gitu loh kalau kadang-kadang ke jadwalnya terpisah gitu, kayak gue biasanya pagi terus dia sore, terus aku yang kayak iya nih orang kapan datang sih gue? Jadi nungguin gitu? Karena emang berdua doang dari awal. Hampir satu buku tuh satu film tuh kita berdua doang, jadi kayak kalau syuting episode tuh kayak duh bosan banget nih ini orang kapan datangnya ya gitu. Iya, terus serunya karena explore Kota Padang sih, banyak explore Kota Padang, terus makanannya enak-enak banget ya, spesial dan pengalaman yang seru banget syuting di Padang tuh. Oke, tapi berarti kalian nggak kesulitan untuk menyatukan chemistry ya? Kebetulan enggak, alhamdulillah. Iya kan? sih, Ada nggak sih? Enggak sih, soalnya karena Andy juga easy going orangnya, jadi awalnya tetap awkward. Kalau awkward ya pasti awkward nggak sih? Cuman karena balik lagi karena kita reading cuman berdua dari Jakarta, cuman berdua, jadi ya mau nggak mau awkwardnya pecah gitu loh Kak, karena setiap hari aku ngeliat mukanya Andy gitu, dan kalau sama-sama awkward kan nggak mungkin kan, nggak bakal ngobrol segala macam gitu sih. Sebenarnya syutingnya tuh berapa lama sih? 2 mingguan. 2 minggu. Itu plus reading atau sebelumnya reading dulu di Jakarta atau seperti apa? Kita reading di Jakarta. Readingnya di Jakarta. Tapi kita sempat ada 1 hari reading di Padang ya, untuk ngeblend sama aktor-aktor dari Kota Padangnya. Karena yang dari Jakarta itu pemain cuma 3 orang. Gue, Salsa, sama yang jadi bapak guru. Sisanya aktor Padang semua. Oke. Ada nggak sih adegan yang paling tak terlupakan nih? Atau adegan yang tersulit? Mungkin bawa boat, terus kita jalan-jalan naik motor. Lebih kalau sulit sih alhamdulillah nggak ada yang terlalu sulit ya. Ya.
semuanya lancar aja dan nggak ada kendala yang terlalu berat juga. Mungkin seru-seruan sih, lebih ke kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke Teluk, terus gue bawa boat, terus kita motoran keliling kota Padang. Keseruan-keseruan itu sih yang susah dilupain, yang paling seru. Nah, ngomong-ngomong tentang motor nih, katanya ada yang bilang sampai ditilang juga. Terus saya juga Kayak seneng naik motor ya. kayak sampai syuting ditilang. kita yang rame perkara ditilang ya. Ya semua orang tahu kita ditilang. Iya, karena mungkin itu lucu kali ya buat orang-orang ya. Karena kita juga lucu banget sih, kita ketawa-ketawa sendiri pas diberhentiin sama polisi, kunci motornya dicabut gitu, terus udah mau ditilang banget, tapi kita malah ketawa-ketawa gitu kan. Karena Itu kita tuh lucu bingung banget. responnya gimana, jadi kita ketawa-ketawa terus mungkin bapak polisi juga bingung kali ya, nih anak berdua ditilang kenapa ketawa-ketawa, terus akhirnya kayak kita berusaha menjelaskan, akhirnya kunci motornya diambil gitu sama bapaknya. Terus ada kru kan di belakang yang naik pickup langsung ngejelasin kalau kita sudah lagi syuting dan udah ada izinnya. Habis itu pak polisi juga jadi baik banget setelah mengerti gitu.